Waalaikumsalam. Pagi kepada segenap keluarga besar Ikatan Alumni ITB. Uh, saya lihat di layar ini ada Pak Hiram, ya, dia terus Mas Bisma. Jadi tentunya kita senang sekali bahwa alumni-alumni ITB itu punya concern terhadap berbagai macam isu yang tetap berlanjut lah di tengah pandemi COVID ini. Kita mulai membahas juga hal-hal lain yang menurut kita memang jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian kita nggak lanjut dan akhirnya kita menunggu sampai kemudian tentunya setelah katakanlah situasi lebih terkendali kemudian kita mulai dari nol. Sayang sekali, makanya ini sesuatu yang sangat baik terkait Bromo Tengger Semeru. Dan sebelumnya saya ini bisa dibilang kalau di rumah itu dikepung ITB, tapi saya sendiri sebenarnya bukan ITB. Ayah ITB, adik saya dua juga ITB. Saat ini satu masih berkuliah di ITB. Jadi ya memang karena mayoritas ini sahamnya ITB, jadi ini keluarga ITB, karena di keluarga saya banyak ITB-nya daripada enggak. Minimal di antara laki-lakinya 4 orang 3 ITB. Saya sendiri yang beda. Jadi tentunya kultur ITB ya kerasa di rumah gitu, karena ayah dan adik saya dua-duanya ITB. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin terkait Geopark Bromo Tengger Semeru. Kita memang tantangan pengembangan pariwisata terutama di wilayah Bromo Tengger Semeru, apalagi sudah masuk sebagai 10 Bali baru. Jadi diharapkan bahwa Indonesia bisa memiliki hilang. Oh, iya, tadi ada hostnya, ada kepencet kali. Ya baik, jadi Indonesia ini pantas memiliki lebih dari satu destinasi wisata sekelas Bali. Nah ini menjadi cita-cita kita. Oleh karena itu pada saat saya kemudian memikirkan ya, kita di Pemprov memikirkan mau dikemanakan nih Bromo Tengger Semeru kira-kira. Selalu tolok ukur kesuksesan pariwisata selalu kita bicara mengenai jumlah kunjungan. Nah kemudian kami ngecek, tapi ini Bromo aja sekarang sudah ada keluhan sudah crowded ya, pada jam-jam tertentu sudah overload. Sehingga pertanyaannya apakah bisa kemudian kita menggunakan jumlah wisatawan sebagai goals yang ingin dicapai untuk mengembangkan pariwisata di Bromo Tengger Semeru. Nah ini juga yang menjadi catatan bahwa Bromo Tengger Semeru ini walaupun memang ada di Jawa Timur, tetapi selain dia masuk kawasan hutan, tetapi sebagai masuk ke kawasan taman ini, kawasan khusus ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Jadi ini tentunya artinya bahwa konservasi atau kesinambungan lingkungan ini menjadi sangat penting di pengembangan Bromo Tengger Semeru. Nah maka sebenarnya kita perlu satu konsensus dulu lah, jangan sampai ini selalu bertubrukan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan gitu. Kita berharap bahwa justru kesinambungan lingkungan punya kepentingan ekonomi. Maksud saya bahwa nggak ada gunanya kawasan yang tidak punya environmental sustainability, pada akhirnya ekonomi juga yang akan terdampak kalau kawasan itu tidak ada environmental sustainability. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian apa yang harusnya kita lakukan? Nah, sebenarnya kami mencoba mendesentralisasi daya tarik Bromo ini, ya, bukan hanya untuk katakanlah di puncak puncak apa ya namanya itu viewpoint yang selalu dikunjungi orang ya. Nah, kami melihat bahwa Bromo ini luas, sebenarnya banyak viewpoint lain yang bisa dikunjungi. Kami ngecek misalnya Mount Fuji di Jepang. Mount Fuji juga sudah membatasi jumlah patronage, jumlah pengunjung di Mount Fuji. Jadi kalau misalnya orientasi wisata kita hanya promotion, membawa sebanyak-banyak orang ke Bromo, akan ada deadlock di sana karena kapasitasnya di puncak ini terbatas dan semua rata-rata mengejar sunrise. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mendorong daya tarik lain selain dari sunrise yang kira-kira bisa menjadi atraksi dari Bromo Tengger Semeru. Nah, LAPI ITB sebenarnya sudah membantu membuat sebuah desain mengenai bagaimana mengembangkan Bromo Tengger
Tengger Semeru. Ada intervensi infrastruktur, ada intervensi dalam konteks mengembangkan greeneries yang ada di sana. Jadi sebenarnya pemandangan di Bromo itu kemudian banyak sekali yang menanam tanaman hortikultura, itu bisa kalau di landscape dengan baik bisa menjadi luar biasa. Jadi kita sebut mungkin rural landscaping lah gitu. Selama ini kan kita selalu mengenal bahwa rural area ya take it as it is gitu. Jadi ya sudah apa adanya begitulah gitu, nggak usah dirubah-rubah, nggak bisa di landscape, ya landscape alam ya alam. Tapi kenyataannya kan apa yang kita tanam di kawasan pegunungan, saya lihat sekarang ini memang di Bromo banyak yang menanam horticulture di wilayah Tosari misalnya, naik dari Pasuruan. Nah, horticulture ini bisa menjadi daya tarik yang luar biasa di atas sana kalau di landscape dengan baik. Artinya bahwa petani di sana tidak hanya mengejar yield atau productivity dari sisi angka, tapi juga ada pertimbangan estetik yang mana pertimbangan tersebut kemudian bisa membawa manfaat juga bagi petani ini. Nah, ini agak sulit kalau orang maximizing yield tapi minimizing estetik, itu bisa terjadi. Nah, maka balancing ini menjadi salah satu yang direkomend. Yang kedua juga culture. Jadi bagaimana sebenarnya keberadaan dari kultur Tengger itu, suku Tengger itu menjadi daya tarik yang luar biasa untuk kawasan Bromo. Nah, kita juga harus punya sebenarnya daya tarik lain ya, yang mungkin di-create. Kalau bisa mungkin walaupun kita mungkin perlu historic atau sociological istilahnya benang merah, tapi mungkin perlu di-create gimmick-gimmick sebisal kuliner yang paling dicari orang sedunia yang adanya dan enaknya cuma dimakan di Bromo. Itu ya perlu di-create juga, sehingga yang kita jual experience, bukan hanya sekedar naik ke atas, ngerasain dinginnya, ngelihat sunrise. Saya rasa kalau nyari tempat dingin mah sedunia juga banyak tempat dingin. Tapi kita harus bisa explore sisi-sisi lain yang menarik dari Bromo. Nah, kemudian juga tentunya salah satu daya tarik Bromo selain sunrise ya padang pasirnya itu, ya. Nah, padang pasir Bromo. Nah, cuman sekali lagi di padang pasir juga memang kita sempat, Bu Gubernur sempat bereksperimen juga dengan Ibu Bupati Probolinggo, gimana kalau kita agak kendalikan lah jeep misalnya. Jadi bukan dilarang, tapi ada hari di mana ya itu hanya boleh naik kuda di sana. Gitu. Jadi sehingga ada hal yang sangat menarik dari Bromo, misalnya dari kudanya. Ini experience seperti ini perlu kita pikirkan. Terus ada juga wacana yang sempat kontroversial, yaitu membuat cable car yang akan mengantarkan passengers ke atas. Saya rasa mayoritas wisata gunung itu di mana-mana rata-rata punya cable car. Rata-rata yang mainstream ya, Titlis Mountain, kemudian ya saya rasa Gunung Fuji ada ya, minimal elevator lah gitu, Genting Island. Jadi keberadaan cable car ini menjadi wacana yang diseriusi, tetapi penolakan terbesar bukan karena ecological, tapi justru karena jeep-jeep ini merasa akan displace lah, akan tersaingi. Nah, inilah yang kemudian padahal mungkin ada nggak kompromi misalnya ya, saya rasa ada segmen yang akan lebih senang naik jeep atau ada yang naik cable car. Nah, ini yang menarik bahwa jeep itu jangan hanya menjadi sarana untuk transportasi, tapi sarana untuk rekreasi. Itu dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana sebenarnya jeep ini bisa kita integrasikan sebagai culture yang tidak terpisahkan di Bromo. Nah, hal-hal seperti ini antara promosi dengan produk pariwisata ini sendiri, kita perlu banyak sekali input dari berbagai macam kalangan, dan bagaimana buy-in dari pengelola atau bahkan advocacy group terhadap kelestarian lingkungan itu tetap ada ya, tetap terwakili. Jadi kita sadar bahwa Bromo Tengger Semeru adalah anugerah dalam hal anugerah alam yang bisa membawa kesejahteraan, tetapi jangan di abuse, jangan di overuse. Maka goals ini harus kita bangun. Nah, yang kedua, selain kita bicara mengenai experience di lokasi, memang saat ini tumpuan terbesar rata-rata mereka mengambil aksesnya dari jalur Probolinggo menuju ke Penanjakan ya, Penanjakan. Sedangkan sebenarnya ada kayak bukit B12 yang ada di Lumajang misalnya, ya. Kemudian ada akses yang masih kurang dari Gubuk Kelakah dari Malang misalnya. Itu jalannya masih
terbatas. Kita ingin mencoba melakukan diversifikasi lokasi-lokasi yang sinerinya bagus. Nah, salah satunya ini makanya ada usulan untuk membangun tol Probolinggo-Lumajang, ya, sehingga wisatawan yang ke Bromo tidak selalu orientasinya dari Probolinggo, tapi bisa juga dari Lumajang. Dari Lumajang dia naik, dia akan melewati salah satu pura tertua di Indonesia, ya. Kemudian dia akan melewati kawasan yang namanya Ranu Pane ini, tapi perlu direhabilitasi mungkin dengan teknologi konservasi lingkungan yang canggih. Ini bisa direstorasi lagi kawasan itu karena kondisinya tidak lagi menarik gitu hari ini, tapi perlu ditingkatkan. Baru naik menuju puncak, kalau nggak salah B12 namanya, yang punya scenery yang sangat bagus. Nah, ini akan jadi tol Probolinggo-Lumajang ini memang tentunya hari ini rasanya kok kita obral-obral tol terlalu banyak gitu, sedangkan investment untuk yang sekarang ada aja terbatas. Tapi keberadaan Probolinggo-Lumajang ini sangat penting juga untuk menjaga keseimbangan antara utara dan selatan. Bagaimana B29, betul, bukan B12 B29. Nah, tol itu bagaimana caranya bahwa kawasan di selatan Lumajang, Jember gitu ya, atau Malang Selatan ini bisa kemudian turut mendapatkan accessibility yang bagus ke utara gitu. Nah, karena ini juga akan membantu mendiversifikasi jalur passenger dari orang yang mau datang ke Bromo Tengger Semeru, mereka bisa ke Lumajang, dan juga itu akan menghubungkan Jember sebagai salah satu epicentrum ekonomi yang ada di Jawa Timur, mereka khususnya di wilayah Tapal Kuda. Nah, ini juga yang kita coba lihat adalah pengembangan Malang sisi timur. Jadi Malang ini pengembangan terbesar di sisi barat, ya. Jadi semua kampusnya, daya tarik pariwisata termasuk Kota Batu itu ada di barat. Nah, tol dari Surabaya ke Malang saat ini itu ada di timur dari Kota Malang sebenarnya. Nah, di timur Kota Malang ini saat ini relatif memang belum dikembangkan secara masif kawasan itu. Nah, akibatnya sekarang karena sudah ada tol, tapi semua maunya pergi ke barat, bukan perginya ke timur, maka dalam kota Malang itu justru macetnya makin parah karena orang turun dari tol semuanya bottleneck di dalam Malang, di dalam jaringan jalan Malang kota. Nah, oleh karena itu pengembangan ke timur atau di kaki Gunung Bromo ini menjadi sangat potensial. Salah satu sebenarnya sempat dikembangkan oleh ILO, International Labour Organization, itu adalah Bromo Vulcania Park. Jadi ada salah satu desa yang sebenarnya sudah cukup advance untuk membahas mengenai Bromo Vulcania Park. Kalau nggak salah mau mengikuti apa yang ada di Perancis kalau nggak salah. Jadi, nah ini bisa menjadi salah satu daya tarik di sisi timur Malang. Nah, maka tata ruang di sisi timur Malang ini menjadi penting. Bagaimana caranya pasca adanya tol ini, ya? Ini kemudian ada strategi untuk pengembangan wilayah timur yang jangan kemudian juga merusak secara ekologis, tetapi meningkatkan daya tarik pariwisata di kaki Gunung Bromo. Jadi kita tidak hanya menjual pariwisata Gunung Bromo, tapi pariwisata kaki Gunung Bromo. Nah, dengan positioning Bromo sebagai geopark, ini diharapkan mungkin akan meningkatkan daya tarik untuk berada di sekitar, di lingkar Bromo. Nah, ini kira-kira sekilas sebagai sekedar pemancing diskusi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau di Perpres 80 2019, pengembangan kawasan Bromo Tengger Semeru masuk sebagai 3 prioritas utama. Jadi prioritas pertama ini gerbang Kertasusila atau Gresik Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Yang kedua adalah Bromo Tengger Semeru, ya. Dan yang ketiga adalah pengembangan kawasan selatan, ya, orang nyebutnya juga lingkar Wilis. Jadi ini kawasan Mataraman, daerah Kediri, Ponorogo, dan yang lain-lain yang sebenarnya memiliki akses tol yang sangat bagus saat ini dari Kertosono ke Solo, dan akan menjadi epicentrum industri padat karya karena adanya upah yang masih relatif kompetitif, masih tersedia lahan untuk menjadi pengembangan kawasan industri padat karya. Tapi aksesibilitasnya ke market Jawa Tengah maupun ke pelabuhan Tanjung Perak di utara ini masih sudah sangat baik dengan adanya jalan tol. Nah, 3 prioritas salah satunya Bromo Tengger Semeru. Di Bromo Tengger Semeru tadi kita bicara itu tadi, bagaimana on-site yang dikemas, rural landscaping, satu kata kuncinya. Yang kedua adalah developing tourism gimmicks, ya. Apa kuliner yang paling menarik, apa yang paling menarik dilakukan. Yang ketiga mungkin juga infrastruktur tadi, apakah cable car sesuatu yang sekiranya bisa didorong, bagaimana untuk jeep, bagaimana untuk
membatasi jeep di kawasan padang pasir dan sebagainya. Yang keempat adalah pengembangan kawasan tadi, bagaimana kita expanding ke arah Lumajang, ekspansi ke arah Malang, dan menjual wisata kaki Gunung Bromo, bukan wisata Bromo saja. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kebetulan Pak Hiram banyak membantu kita ini diskusi soal pengembangan pariwisata. Mudah-mudahan dari diskusi hari ini nantinya kami bisa dikirimkan apa yang menjadi resume diskusi hari ini untuk menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemprov Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.